Halo guys, setelah kemarin kita menelan kekalahan yang sangat menyakitkan di leg pertama babak semifinal cup menghadapi Lisbon FC dengan skor telak 4-2 di kandang sendiri, hari ini saya akan coba memperkuat tim agar di leg kedua kita mampu mengalahkan tim lawan guys. Tentu ini misi yang sulit karena modal untuk memperkuat tim kali ini tidak cukup banyak atau sebenarnya nanggung banget, total ada 100 booster kondisi atau cendol ya. Dan juga saya punya 108 token, dan tentu saja untuk tokennya sendiri tidak akan saya habiskan secara cuma-cuma karena hari ini kita hanya akan meningkatkan kualitas dan juga skill atau atribut pemain-pemain andalan saya, terutama pemain yang ada di line up utama guys. Tapi pertanyaannya, apakah dengan modal segini tim saya bisa bermain bagus di leg kedua nanti, dan mampukah tim saya mengalahkan tim lawan dan lolos ke babak final? Buat teman-teman yang mungkin penasaran, pastiin kalian like dan juga subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan seputar game Top 11 dan tentu saja karir saya menangani tim Tarkan di tiap musimnya guys. Oke, jadi musim lalu kita sukses meraih quadruple tanpa kekalahan sama sekali, dan seperti biasa ketika kita bermain bagus di musim berikutnya kita akan dipertemukan dengan lawan yang lumayan berat, atau meskipun kadang kualitasnya nggak terlalu tinggi, tapi kadangkala tim kita justru bermain di luar ekspektasi. Dan seringkali kita dibuat frustasi karena kok tiba-tiba tim kita jadi blow on semua gitu guys. Dan ini sering banget terjadi ketika tim kita sebelumnya meraih kesuksesan. Dan tentu saja dalam beberapa musim terakhir kita sukses mempertahankan quadruple, dan musim sebelumnya kita cuma bisa meraih triple winner, tapi di musim kemarin kita kembali meraih quadruple, dan di musim ini kutukan kembali tersaji untuk tim saya FC Buteng. Jadi untuk memperkuat tim kali ini saya punya modal 100 booster kondisi dan juga 108 token guys. Oh ya, kalau teman-teman sendiri misalkan ada di posisi saya nih, kira-kira apa nih yang bakal kalian lakukan? Apakah kalian akan memperkuat tim dengan mendatangkan pemain baru, atau kalian akan melatih pemain secara individu seperti yang akan saya lakukan hari ini? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini guys. Siapa tahu komentar teman-teman bisa bermanfaat untuk saya dan juga untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Tapi sebelum komentar, jangan lupa bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like maupun subscribe biar saya terus semangat membahas seputar game Top 11 ke depannya. Oke, pemain pertama yang akan saya latih yaitu Muhammad Maliki Diantoro. Dia adalah pemain andalan saya, salah satu pemain kunci yang membawa tim saya sukses meraih banyak gelar juara. Sejauh ini performanya cukup bagus, meskipun beberapa pemain lain performanya menurun ketika kita menghadapi Lisbon United FC, tapi si Diantoro ini ternyata tetap mendapatkan performa yang sangat bagus. Untuk itu kali ini kita akan melatih skillnya terlebih dahulu dan meningkatkan kualitasnya dari bintang 4 ke bintang 5. Dan di sini kalian jangan tertipu dengan OVR 91 guys. Aslinya OVR-nya itu 73 plus 18 karena dia punya jenjang elite. Nah, ini yang seringkali tidak disadari ya guys ya, karena seringkali kita tertipu dengan angka-angka yang kelihatannya besar tapi sebenarnya ini hanya ilusi aja guys. Hanya ilusi. Selain dari kualitas, tentu saja dari skill individu pemain-pemain andalan kita ya guys ya, karena kalau misalkan skillnya nggak sesuai dengan posisi, keahlian khusus maupun gaya mainnya, hasilnya bisa kurang efektif. Nah, pada sesi latihan yang pertama saya akan fokus melatih kreativitasnya dulu guys, karena di sini kita bisa lihat meskipun kreativitasnya yang ada di angka 142, aslinya bukan segitu guys. Aslinya hanya ada di angka 112 plus 30 kenaikan jenjang. Jadi kita akan tingkatkan dulu kreativitasnya biar makin bagus kalian. Kita bakal tingkatin atribut kecepatannya ya guys ya. Dan kali ini kita akan menggunakan drill latihan beralih sisi cepat. Nah, dari deretan ini mengandung atribut umpan, umpan silang, kreativitas, kecepatan, dan penempatan posisi. Sementara untuk komunikasi itu khusus untuk melatih penjaga gawang. Kondisi pemain akan minus 12,15% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, umpan silangnya masih mau naik guys. Nah, agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kalian bisa menggunakan aplikasi auto clicker. Dan buat teman-teman yang masih belum tahu gimana cara pakainya, kalian bisa cek video saya yang ini. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih pencapaian timnya musim ini guys? Gimana pencapaiannya? Apakah tim kalian main bagus, meraih banyak kemenangan, atau tim kalian kalah terus? Dan kira-kira taktik, strategi, dan formasi apa nih yang kalian gunakan musim ini? Kira-kira formasinya GG atau enggak? Dan barangkali mungkin teman-teman pengen nyeritain taktik yang bagus digunakan oleh tim dengan OVR lebih kecil, kalian bisa ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini.
Oke, kita akan lanjutkan lagi, dan di sini kita bisa perhatikan bahwa atribut kreativitas, kemudian passing, penempatan posisi, umpan silang maupun kecepatan masih meningkat ya guys ya. Tapi karena memang usianya sudah mulai dewasa, sebenarnya udah masuk usia mateng sih, masuk usia emas ya guys ya. Usianya masih berapa, 20 tahunan ya, 20 berapa tadi saya lupa lagi. Usianya 23 tahun. Jadi pemain ini saat ini sedang dalam usia emasnya guys. Oh ya, jadi saya mau disclaimer dulu ya guys ya. Kalau misalkan kalian punya rencana untuk melatih pemain secara individu dan modal booster kalian masih terbatas, cuma 100 boosteran, usahakan jangan dulu dilatih guys, kecuali kalau misalkan kalian sudah punya pemain andalan kalian yang sebelumnya pernah dilatih secara individu, kemudian kualitasnya turun 20% di awal musim, baru kalian bisa pakai untuk meningkatkan skill maupun kualitasnya. Tapi kalau misalkan kalian mau latih dari awal pemain yang baru kalian beli, saran saya sih kalian tabung dulu ya. Kalian harus nabung dulu, minimal punya 300 paket istirahat atau cendol, minimal 300. Tujuannya apa? Biar hasil latihannya bisa lebih efektif, dan kalian latih pemain kalian dari usia muda 20 tahun, 19 tahun atau 18 tahun dengan kualitas yang lebih rendah. Kenapa pemain rendah? Karena tujuannya yaitu agar atribut gelapnya itu juga rendah, dan nanti kita bisa lebih fokus dan lebih leluasa melatih atribut terangnya sampai tinggi. Jadi misalkan kalian latih pemain dari bintang 3 sampai ke bintang 5 pun udah kerasa banget bedanya gitu guys. Berbeda dengan kalian melatih pemain bintang 5 ke bintang 6. Pemain yang sebelumnya kalian tidak latih secara individu, biasanya skillnya itu atau atributnya itu masih standar ya guys ya, dan atribut gelapnya juga rendah. Jadi kita nggak bisa leluasa untuk melatih atribut kuncinya guys. Berbeda jika kita melatih pemain yang usianya masih muda, kualitasnya masih rendah, jadi kita bisa tingkatkan atribut terangnya ini jauh lebih tinggi daripada pemain-pemain biasa yang punya kualitas yang sama guys. Jadi gitu, dan ini yang bikin permainan tim kita tuh bisa jauh lebih bagus gitu. Tapi memang ya, saya tidak pungkiri kalau meskipun kita sudah punya pemain dengan kualitas dan skill maupun atribut di angka 150, 60 atau mungkin 200 pun, kalau ketemu tim yang offernya rata-rata bintang 7 atau bintang 8, semuanya rata bintang 8 semua, tetap tim kita bakal tumbang karena memang kalah kualitas. Kecuali kalau kita ketemu dengan tim yang offernya mungkin di bawah 20%, kita masih bisa mengimbangi mereka gitu guys. Tapi kalau tim kalian isinya pemain dari lelang semua atau mungkin dari pemandu bakat semua, kalau ketemu lawan dengan OVR yang lebih rendah pun biasanya bakal susah. Apalagi kalau ketemu tim yang OVR-nya punya OVR lebih tinggi, sekitar mungkin di bawah 20%, atau misal tim kalian punya OVR 100 terus tim lawan punya OVR 115, itu pun bakal kerasa berat banget. Berbeda dengan ketika kita punya pemain yang rata-rata dilatih secara individu atau bahasa gaulnya dilatih secara militer, permainannya bisa lebih enak. Dan kalau misalkan tim lawan punya OVR lebih tinggi 15% di atas tim kita mungkin masih bisa mengimbangi mereka gitu guys. Oke, mohon maaf di sini memang sinyalnya jelek. Sinyalnya itu GSM, geser sedikit modar. Geser sedikit modar. Oke, kita lihat, kita bakal up dulu umpannya ke 200-an ya guys ya. Setelah itu kita bisa fokus lagi ke kreativitas. Kita akan lihat dulu guys. Sebenarnya menggunakan drill latihan ini aja berulang kali itu bisa ningkatin kreativitasnya, tapi memang nggak terlalu fokus banget karena ada beberapa atribut juga yang bakal naik. Oke, sekarang umpan udah tembus di angka 230-an. Sekarang kita bisa fokus melatih kreativitas, sekalian dribble kali ya, sekalian dribble menggunakan drill latihan penguasaan lagi, yaitu drill latihan kontrol bola. Nah, kondisi pemain akan minus 5,4% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, kita akan buat kreativitasnya di angka 160-an guys, jadi butuh 10% lagi. Setelah itu kita akan tingkatkan atribut kebugarannya.
Sekarang atribut dribblenya sudah meningkat di angka 200-an guys. Udah di angka 200-an. Nah, kreativitas masih di angka 157. Jadi kita akan fokus lagi melatih atribut kreativitas. Kita akan fokus lagi. Kali ini kita akan menggunakan drill latihan analisis video. Sekalian ningkatin juga atribut penempatan posisinya guys. Oke. Sekarang kreativitas sudah tembus di angka 160. Pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus meningkatkan atribut kebugaran dan juga kecepatan menggunakan drill latihan lari jauh. Oke, kita gunakan drill latihan lari jauh, isi full slot kayak gini. Kondisi pemain akan minus 12,15% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita bakal ulangi sesi latihannya lagi guys, dan mungkin nanti kalau misalkan boosternya kurang kita bakal bakar 50 token ya buat beli cendol buat beli booster hijau guys. Oke, biar cepet kita bakal latih fokus ke kecepatan ya guys ya. Kita bakal menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap, jadi kita bisa gunakan drill latihan fisik dan mental, yaitu Karoika bertangga, di mana ada atribut kecepatan di sini dan juga tentunya ada atribut gelap agresivitas. Jadi ada kemungkinan harusnya atribut kecepatan bisa meningkat lebih cepat menggunakan drill latihan Karoika bertangga, karena atribut gelap yang ada di drill latihan ini nanti berguna untuk memancing agar atribut terangnya mau meningkat guys. Oke, dan sekarang kita bisa lihat atribut kecepatannya sudah meningkat di angka 120-an, kebugaran di angka 130-an. Dan kali ini kita bakal fokus lagi melatih atribut kebugaran dan biar cepat meningkatnya ya, biar kualitasnya cepat naik ke bintang 5. Kali ini saya akan menggunakan drill latihan fisik dan mental, yaitu drill latihan kebugaran guys. Oke, kita bakal lanjutkan lagi sampai kualitasnya meningkat dari bintang 4 ke bintang 5. Dan untuk boosternya masih tersisa 36 booster lagi. Setelah ini kita bakal latih gelandang perebut bola. Kita akan tingkatkan juga kualitasnya, tapi saya rasa harusnya kita harusnya kita butuh lebih banyak paket istirahat sih. Oke, dan kualitasnya sudah meningkat guys. Dari yang sebelumnya punya kualitas bintang 4, sekarang pemain ini sudah punya kualitas bintang 5 atau setara dengan OVR 98, atau sebenarnya 80 sih, 80 plus peningkat jenjang 18. Nah, untuk atributnya sekarang udah mulai meningkat ya guys ya. Umpannya bagus, dribblenya juga bagus, kemudian dia punya umpan silang yang cukup oke, finishingnya juga mantap guys. Ya, pemain pertama sudah kita latih dan modal kita masih tersisa 31 booster lagi. Oke, pada sesi latihan yang kedua, kali ini kita bakal tingkatkan kualitas gelandang perebut bola. Tadi kan inside forward ya, sekarang kita fokus ke gelandang perebut bola guys. Gelandang perebut bola adalah gelandang yang cukup agresif, kemudian dia juga punya kebugaran yang bagus, dia juga cukup kuat. Jadi pada sesi latihan pertama kita akan langsung fokus meningkatkan atribut kebugaran, soalnya modalnya udah terbatas banget, tinggal 30 paket istirahat atau 30 cendol. Jadi kita akan gunakan drill latihan kebugaran. Kondisi pemain akan minus 20,25% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang kita bisa lihat kualitasnya udah mulai meningkat, tapi sayangnya paket istirahat kita atau cendol kita sudah habis total guys. Ya, sudah tidak ada paket istirahat atau cendol lagi yang kita miliki untuk meningkatkan atribut gelandang perebut bola ini. Nah, kalau menurut teman-teman gimana nih? Apakah saya harus bakar token untuk membeli paket istirahat atau cendol, atau cukup sesi latihannya sampai di sini? Coba kalau kalian ada di posisi saya, kalian bakal lakukan hal seperti apa? Coba tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar video ini guys. Oke, sayang sekali
Sekarang boosternya udah habis total dan saya harus ngumpulin booster kondisi lagi via nonton iklan ya guys ya. Nanti kita bakal coba lanjutkan lagi. Oke, karena jujur nanggung banget ya guys ya, kalau misalkan kita nggak tingkatkan itu nanggung banget. Jadi saya akan bakar 46 token dan kita bakal tukar token kita ke 50 paket istirahat atau cendol guys. Ya, kita bakal bakar untuk melatih pemain andalan kita, yaitu si Tarmono guys. Ya, kita bakal lanjutkan lagi sesi latihannya sampai kualitasnya meningkat di angka bintang 5. Dan sebenarnya dengan modal 50 token kita bisa aja membeli gelandang perebut bola dari lelang, tapi tentu saja pemain-pemain yang didapatkan dari lelang belum terbukti bisa membawa tim kita meraih hasil bagus. Itu kenapa saya lebih suka token kita itu ditukar ke paket istirahat untuk melatih pemain seperti ini guys, melatih pemain secara individu, jadi hasilnya bisa lebih kelihatan. Dan kita juga udah tahu pemain-pemain yang kita pertahankan sejak dulu itu performanya seperti apa gitu. Jadi pemain-pemain yang udah lama dan udah terbukti punya performa yang bagus banget tiap musim, saya akan selalu pertahankan pemain-pemain tersebut, dan tiap musim saya akan kembali meningkatkan kualitas skill maupun atributnya biar tetap bagus. Oke, kita bisa perhatikan di sini atribut kebugaran dan kekuatannya sudah mulai meningkat cukup tinggi, dan kita akan melanjutkan lagi sesi latihannya sampai nanti kualitasnya meningkat ke bintang 5. Ya, sekarang atribut kebugaran sudah meningkat di angka 130-an guys, dan pada sesi latihan selanjutnya kita akan fokus melatih atribut agresivitas ya, menggunakan drill latihan Karoika bertangga. Kita isi full slot seperti ini. Oke, kita akan fokus melatih atribut agresivitasnya guys. Oke, dan sekarang atribut agresivitas sudah meningkat di angka 130-an, dan pada sesi latihan selanjutnya kita bisa fokus melatih atribut umpan dan juga kreativitas, dan kali ini kita bisa menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Kondisi pemain akan minus 20,25% pada sesi latihan, lalu konfirmasi dan mulai latihan. Oke guys, sayang sekali booster kondisi kita udah habis tapi kualitasnya masih belum meningkat. Jadi sekarang kualitasnya udah meningkat di angka 79, tapi butuh sedikit lagi untuk bisa meningkatkan kualitasnya ke bintang 5. Jadi kita akan kembali bakar cendol lagi. Ya, kali ini kita akan bakar 10 token aja untuk ditukar ke 10 cendol guys. Oke, semoga setelah ini kita bisa melihat kualitas pemain yang kita latih ini meningkat ke bintang 5 ya guys ya. Oke guys, sekarang kualitas gelandang perebut bola ini sudah meningkat. Dari yang sebelumnya hanya punya kualitas bintang 4, sekarang pemain ini sudah punya kualitas bintang 5 atau setara dengan OVR 80 plus peningkat jenjang 20. Jadi kelihatannya punya OVR 100 guys. Nah, alasan kenapa saya melatih pemain ini karena memang kualitasnya itu bagus dan performanya juga bagus. Nah, alasan kenapa saya melatih pemain ini karena pemain ini punya performa yang bagus sepanjang musim guys. Jadi performanya selalu stabil di angka 8 ya guys ya. Jadi dalam 14 pertandingan terakhir pun dia belum sekalipun dapat performa 6. Dan itu alasan kenapa saya tetap melatih dan mempertahankan si Tarmono ini guys. Oke. Nah, sekarang kita udah ngabisin 100 cendol atau 100 paket istirahat dan juga 60 token hanya untuk melatih 2 pemain secara individu guys. Oke. Dan OVR-nya sekarang udah meningkat jadi 95,4. Tapi ini masih belum cukup ya guys ya, karena saya punya masalah lain di area pertahanan. Jadi kita bakal mungkin beli beberapa pemain lagi, terutama untuk wingback kanan yang kemarin juga melakukan pelanggaran di area-area vital seperti di dekat kotak penalti hingga membawa tim lawan meraih atau mencetak gol ke gawang tim saya melalui
skema tendangan bebas. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Mudah-mudahan setelah kita tingkatkan kualitas dua pemain andalan saya, besok kita bisa meraih hasil bagus dan bisa comeback, lalu lolos ke babak final. Lalu lolos ke babak final Cup musim ini guys, mudah-mudahan. Dan misalkan gagal pun nggak apa-apa, yang penting musim ini kita sudah berusaha dan semoga kita bisa kembali mempertahankan quadruple selama 2 musim beruntun. Oke, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Makasih juga buat member Spinner Eleven. Makasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.